Anda kembali bersama kami dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat Anda mungkin ragu ke rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui Instagram kami @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang, atau Anda bisa menghubungi telepon interaktif saat ini juga di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini ada Dr. Sandi Nugraha, dokter spesialis anak yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar anak. Langsung saja kita menyapa Dr. Sandi, selamat pagi. Dr. Sandi. Selamat pagi. Pagi dok, semoga sehat dok. Alhamdulillah, insya Allah semoga sehat selalu buat kita semua. Baik, sama-sama dok. Kita langsung saja dok ke pertanyaan pertama. Ini dari Arif Agung Mulyono. Selamat pagi dokter. Dok, mengapa jika anak balita mudah sekali tertular penyakit flu dan batuk dok? Mohon penjelasannya. Silakan dokter Sandi. Oke. Anak kecil terutama mungkin pada usia di bawah 12 bulan itu rentan untuk terjadi infeksi pada saluran nafas. Kenapa begini? Karena memang salurannya sendiri pada anak-anak terutama kurang dari 1 tahun atau mungkin balita itu tidak sebesar orang dewasa. Sehingga apabila dijumpai tanda-tanda infeksi seperti pada saat awal mungkin dia hanya produksi sekret atau mukus yang berlebihan di saluran nafas. Maka lama-kelamaan akan menjadi fokus infeksi. Nah, yang paling tersering ini bisa terjadi radang itu ada di sekitar saluran nafas atas. Bisa di tenggorokan, kemudian akan timbul batuk. Kemudian apabila cairannya berlebihan di hidung, maka akan timbul yang paling sering adalah pilek. Iya. Nah, biasanya ini sering kita kenal dengan istilah common cold. Kenapa istilahnya flu yang sering disebut di Indonesia? Memang penyebab terbanyaknya adalah virus influenza. Sehingga orang tua, bapak, ibu di rumah harus aware. Jangan kita anggap penyakit sepele ini, ya, karena bisa menyebabkan kalau lebih lanjut itu akan menjadi radang paru-paru atau sering kita kenal yang namanya pneumonia. Nah, penanganan terbaiknya bagaimana? Terutama kalau di awal-awal, karena orang tua kan biasanya cepat nih mengidentifikasi, wah anak saya kok tiba-tiba hidungnya meler-meler begitu, agak batuk-batuk gitu. Penanganan terbaiknya gimana tuh? Baik, yang pertama tentunya adalah pencegahan. Saya rasa di masa pandemi seperti sekarang ini, penggunaan masker itu sudah sangat lebih baik dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Kemudian apabila orang tua sudah menjumpai anaknya meler, kemudian batuk, coba kita kurangi dulu. Yang pertama adalah makanan yang berminyak. Yang kedua, coba bantu melegakan saluran nafas anak dengan menggunakan dekonektan. Contohnya yang paling alami adalah kita gunakan kalau di rumah pasti ada kayu putih, kemudian ada balsam, itu coba dibantu digosokkan di dada pasien. Kemudian kalau memang sekarang orang tua rata-rata punya aromaterapi ya, itu bisa diteteskan, paling sederhana mungkin minyak kayu putih atau minyak telon, itu kemudian diletakkan di sekitaran tempat tidur anak. Kemudian kita identifikasi orang sekitar anak. Apakah ada yang sedang batuk atau pilek? Tentunya sebagian besar anak-anak ini pasti tertular dari orang dewasa atau orang tua atau pengasuh yang berada di sekitar anak tersebut. Apalagi sekarang ya, tidak bersekolah, tidak beraktivitas di luar. Betul. Aktivitas fisik, kemudian pagi-pagi itu misalnya anak baru bangun tidur, ajakan paparkan dengan sinar matahari. Kemudian hirup udara segar, tentunya jangan berkumpul dengan orang-orang di sekitaran rumah. Oke, itu yang bisa dilakukan, terutama yang terbaik adalah mencegah ya, itu intinya. Lebih baik untuk mencegah, tentu saja. Baik, saya lanjutkan dokter ke pertanyaan berikutnya dari @ardikardik. Pagi dokter, saya Ardika. Apakah bayi yang baru lahir dan selalu tumbuh ruam merah, apakah normal ini dok? Baik,
Kalau ruam merah, terutama pada bayi baru lahir, itu memang harus saya tahu dulu lokasinya di sebelah mana. Paling sering ruam merah terjadi di antara kedua pipi biasanya. Kemudian di sekitar lipatan-lipatan kulit. Bisa di ketiak, bisa di leher, bisa di sekitaran perut. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita identifikasi apakah ada merah-merah di sekitaran daerah popok. Popoknya. Terutama pada bayi-bayi yang menggunakan pembalut atau diaper. Ya. Nah, penyebab merah ini bisa karena yang terbanyak itu adalah alergi. Sedangkan kemudian yang kedua, tadi contohnya adalah infeksi. Infeksi ini contohnya ruam popok. Karena daerah di sekitar popok tersebut lembab, kemudian kita mengganti popoknya lebih dari 2 jam, atau tolong orang tua rutin melakukan pengecekan. Apabila di daerah popok sudah penuh, kemudian anaknya sudah merasa tidak nyaman, langsung diganti. Nah, kemudian yang kedua tadi, ruam di sekitaran muka atau lipatan kulit. Coba kita identifikasi lagi. Apakah ada faktor alergi pada keluarga? Ayah, ibu, atau keluarga inti di kedua belah pihak. Nah, kelainan kemerahan ini biasanya disertai rasa gatal atau tidak nyaman. Ya, apakah seorang bayi mendapatkan susu ASI atau formula? Oke, ini juga bisa menentukan. Juga bisa menjadi faktor. Terutama sering juga disebabkan oleh alergi pada protein susu sapi. Kalau asupan selain susu yang perlu diperhatikan apa tuh, Dok? Nah, kalau ibunya menyusui ASI, tentunya asupan-asupan yang paling sering menimbulkan alergi itu adalah protein susu sapi. Contoh, orang tuanya mengkonsumsi keju, pasta, roti, atau turunan produk-produk yang dari protein susu sapi. Bukan berarti itu menjadi penyebab terus-terusan, tetapi tentunya harus kita ada yang namanya eliminasi dan provokasi. Nah, bagaimana pencegahannya? Pada anak-anak yang memang kulitnya sensitif terjadi ruam, diberikan pelembab atau moisturizing pada kulitnya. Banyak ada di pasaran. Jadi kulitnya harus dijaga kelembapannya. Itu penanganan pertama lah ya pada saat melihat ruam. Pencegahan. Yang penting diberikan pelembab, itu yang pertamanya. Betul. Nah, kalau misalkan mau memantau nih, Dok, katakan ini kan karena bayi baru lahir tadi disebutkan, kita anggap masih menerima ASI begitu. Tadi dokter mengatakan asupan dari ibunya ini juga menentukan. Kalau misalkan mau memberhentikan dulu, saya tidak konsumsi protein sapi sama sekali dulu, berapa hari ini baru saya bisa melihat apakah benar memang pengaruh dari protein susu sapi yang dikonsumsi oleh ibu ini yang menyebabkan ruam pada anak. Berapa hari saya harus berhenti untuk bisa melihat hasilnya pada anak gitu? Baik. Bisa kita pantau sekitar 7-14 hari. Oke. Ya, 7 sampai 14 hari. Ya, kita lihat. Apabila setelah kita menjauh, keluhannya berkurang, dapat kita perkirakan bahwa memang hal-hal tersebut menjadi pencetut. Tetapi bukan berarti dihindari terus-terusan. Nanti kita harus perkenalkan kembali, tetapi periodik. Oke. Jadi jangan karena 7-14 hari kondisi yang membaik, lalu seterusnya sama sekali tidak dikonsumsi juga tidak baik begitu ya, Dok? Betul. Tapi lebih ke periodik atau dikurangi, tetap dikurangi ya, Dok, ya, berarti konsumsi protein tadi kalau memang berpengaruh ya. Pakai istilah PDKT, Mas. Apa tuh? Pakai istilah PDKT mungkin maju selangkah, tapi kadang-kadang kita juga tarik ulur ya, tarik ulur. Betul. Oke, jadi ini justru lebih baik untuk anak ya, bahwa tetap ada asupan tersebut, tapi mungkin bisa dibilang strategis lah memberinya ya.
Tidak berlebihan tapi ya, tidak juga hilang betul. sama sekali. Betul. Selama 7 sampai 14 hari tersebut, Mas, bukan berarti kita makan makanannya jadi tidak bergizi. Masih ada daging merah, contohnya daging sapi, daging kambing, mungkin telur, ayam. Tetap Jadi harus itu bisa kita tetap konsumsi. harus ada asupan penggantinya untuk proteinnya begitu Betul, ya. Oke. terutama protein hewani. Oke, baik. Saya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @muh.fajarali. Selamat pagi dokter, saya mempunyai anak usia 2 tahun dok. Anak saya ini sudah mulai menyukai memakan makanan apapun dok, seperti snack dan gorengan. Jika anak saya ingin BAB, dia selalu menangis dok dan perutnya mengeras. Apakah kondisi anak saya saat ingin BAB seperti ini wajar dok? Lalu hal apa saja yang harus saya lakukan saat anak saya kesulitan BAB dok? Oke. Ada istilah yang namanya konstipasi. Ya. Disebut konstipasi apabila seorang anak tidak buang air besar selama kurang lebih 2 kali minimal dalam 1 minggu. Kalau memang dalam 1 hari memang masih bisa buang air besar, kita lihat bentuknya atau konsistensinya. Apakah anak tersebut pada proses buang air besarnya mengedan, menangis, ya, atau tampak dia gelisah. Susah kemudian begitu ya? pada saat pada saat buang air besar terlihat ternyata keras. Nah, ini harus kita evaluasi. Yang pertama, cukup tidak minum serat. Ya. Cukup tidak mengkonsumsi air putih. Ya. Tadi sekilas umurnya 2 tahun ya. Iya. Ya. Bisa diberikan air putih dengan jumlah yang tidak terlalu banyak setiap setelah makan. Kemudian yang kedua, tetap konsumsi serat. Ya, dalam 1 hari ada 1 kali minimal mengkonsumsi buah-buahan. Atau pada setiap porsi makannya dapat diberikan sayur-sayuran. Ya, tentunya dengan memperhatikan proporsi pemberian makan yang harus mengandung karbohidrat, lemak, dan protein hewani. Nah, bagaimana pencegahannya lagi? Kalau memang setelah modifikasi pada pemberian makan tadi tidak membaik, dapat kita berikan pencahar. Tentunya pemberian obat pencahar ini harus melalui konsultasi dengan dokter anak. Oke. Jadi kalaupun ada obat harus konsultasi dulu dengan dokter anak. Betul. Kalau misalkan anak-anak kan kadang-kadang susah nih dok untuk makan sayur dan buah. Apa yang bisa saya berikan untuk tetap menjamin bahwa asupan seratnya ini cukup? Baik, tidak ada pengganti. Jadi memang proses makan ini sendiri merupakan proses belajar. Mungkin dia tidak langsung suka dengan satu jenis sayur atau buah-buahan. Tentunya Indonesia ini adalah negara yang kaya, terutama negara agraris. Banyak sayur-sayuran yang bisa kita paparkan. Dan pada saat pemberiannya jangan satu jenis terus-terusan. Tetapi harus divariasi. Misal tidak mau makan pepaya. Kita bisa ganti buah yang lainnya tentunya. Contohnya yang paling sering ada semangka, melon, itu boleh. Oke, jadi memang butuh kreativitas juga ya dari orang tua ya. Untuk variasi. Untuk variasi maupun pengolahannya untuk menarik agar anak mau mencoba ya. Baik, dokter Sandi, kita nanti akan sambung lagi dengan pertanyaan dari penelpon. Jadi nanti kami akan mulai terima telepon dari Anda. Anda bisa menghubungi kami mulai dari sekarang dari 021 di nomor 02153660500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.